Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan komunikasi nonverbal. Sebelumnya komunikasi verbal sudah diberikan di pertemuan sebelumnya, jadi kita lanjut ke komunikasi nonverbal. Oke, jadi apa sih tujuan kita untuk mempelajari komunikasi nonverbal? Jadi yang pertama di sini secara umum, setelah teman-teman melihat terkait materi ini, jadi diharapkan teman-teman dapat mengetahui gambaran umum tentang komunikasi nonverbal. Dan untuk tujuan instruksional khususnya, jadi setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini, teman-teman mampu menjelaskan pengertian dan komunikasi nonverbal. Lalu yang kedua adalah menyebutkan bentuk komunikasi nonverbal, dan yang ketiga yaitu menafsirkan pesan nonverbal. Kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya komunikasi nonverbal itu apa? Jadi di pengertiannya yaitu komunikasi nonverbal itu adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata yang diucapkan ataupun dituliskan. Lalu komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, lalu suara yang tidak menggunakan suara, lalu ada kontak mata, lalu ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Kesimpulannya adalah komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbentuk atau komunikasi yang dilakukan seseorang pada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya berbicara dengan suara keras dan wajah memerah. Itu salah satu contoh menandakan seseorang itu sedang marah. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat atau pernah melihat bagaimana teman Anda kalau sedang kesal, dalam artian kesal marah ini seperti apa, pasti akan mengeluarkan suara keras dan wajahnya memerah. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sebenarnya fungsi komunikasi nonverbal itu untuk apa? Yang pertama adalah mengulangi perilaku verbal. Contohnya ini, jadi saat teman Anda mengatakan iya, dan pasti diikuti kalau nonverbalnya itu mengganggukan kepala. Lalu di sini juga yang kedua adalah memperteguh, menekankan atau mempertegas. Jadi biasanya di sini dengan nada gemetar saat dia marah. Lalu bagaimana fungsinya melengkapi. Melengkapi dalam hal ini, jikalau teman-teman itu merasakan rasa rindu atau kangen dengan keluarga, orang-orang yang disayang oleh teman-teman, pasti dengan tidak hanya dengan verbal saja menyampaikan aku rindu atau aku kangen, pasti dengan perilaku nonverbal, yaitu dengan pelukan hangat. Lalu di sini dia dapat menggantikan, dalam hal ini bagaimana saat teman kalian marah pasti akan atau tidak sependapat dengan Anda, jadi pasti akan mengerutkan kening saat tidak setuju. Jadi seperti itu. Lalu ada membantah dan memperdayakan. Oke, kita lanjutkan. Jadi pesan nonverbal ini apa saja? Jadi yang pertama adalah gerakan tangan. Secara tidak sadar kalau kita berbicara dengan teman pasti ada gerakan tangan. Lalu ada gerakan kepala, itu seperti tanda setuju atau tidak setuju. Lalu bagaimana postur tubuh dan posisi kaki saat teman-teman gelisah menghadapi ujian, itu pasti ada. Lalu bagaimana ekspresi wajah dan tatapan mata. Lalu ada sentuhan, lalu bagaimana dari busana juga kita lihat bagaimana perilakunya dari nonverbal, lalu karakteristik fisik, ada orientasi ruang dan jarak pribadi, lalu ada diam. Saat kalian marah, tidak ingin mengeluarkan kata-kata, pasti akan diam. Lalu yang terakhir ada warna.
Warna ini juga mewakili bagaimana kondisi teman-teman saat marah dengan teman, pasti akan menentukan bagaimana sih keadaan marah itu, pasti akan menentukan warna merah. Lalu bagaimana teman-teman saat tenang pasti akan memunculkan warna hijau agar lebih kelihatan nyaman. Jadi seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Next kita lanjutkan. Nah, di sini bentuk komunikasi nonverbal yaitu ada dua. Yang pertama adalah vokalik. Jadi di sini tinggal laku nonverbal yang berupa suara tapi tidak berupa kata-kata. Jadi ada intonasi dan penekanan suara. Lalu ada bahasa badan. Jadi masuk kategori bahasa badan antara lain adanya ekspresi muka atau ekspresi wajah. Lalu ada eye contact atau pandangan mata. Bagaimana teman-teman juga memperlihatkan gestur atau gerakan isyarat. Lalu ada sentuhan. Sentuhan misalkan contohnya tepukan di bahu. Lalu ada jabat tangan dan sebagiannya. Namun sentuhan ini sesuai dengan konteks dan budaya di daerah masing-masing. Lalu ada sikap tubuh. Sikap tubuh ini bagaimana teman-teman memperlihatkan rileks atau tegang dengan sebaya berbeda dengan status yang lebih tinggi. Next kita lanjutkan. Jadi di sini bagaimana sih kita menafsirkan pentingnya komunikasi nonverbal? Komunikasi ini dapat menjadi efisien ditinjau dari sudut pandang pengirim dan penerima. Jadi teman-teman dapat mengirimkan pesan nonverbal bahkan tanpa berpikir mengenai hal itu, dan penerima dapat menangkap artinya secara tidak disadari. Dan jika teman-teman mempunyai tujuan yang disadari, jadi seringkali teman-teman dapat menyampaikan dengan lebih ekonomis. Dan di sini menggunakan gerakan badan dibandingkan kata-kata. Oke, kita next. Nah, di sini cara memperbaiki keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah tersenyumlah dengan tulus. Perlu diingat teman-teman, kita sebagai profesi keperawatan, kita harus paham atau kita harus menjunjung terkait dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu tidak hanya sentuhan, bagaimana kita berperilaku, lalu bagaimana kita tersenyum dengan tulus dengan pasien. Lalu yang kedua adalah waspadalah bahwa orang mungkin memberikan petunjuk nonverbal palsu. Jadi jangan percaya dengan gerakan badan, kita harus menekankan kembali apakah komunikasinya yang disampaikan itu benar atau palsu. Jadi harus didukung dengan komunikasi verbal agar tidak diberikan komunikasi yang palsu. Yang ketiga adalah jaga jarak yang wajar dan gunakan sentuhan hanya jika memang tepat. Jadi teman-teman tidak terus-terusan menyentuh dari organ-organ tubuh lawan bicara. Jadi seperti itu. Lalu hormatilah status dengan kontak mata Anda, pertahankan eye contact saat Anda atau teman-teman berbicara dengan lawan bicara. Jadi itu bermaksud menghormati. Lalu yang kelima adalah gunakan jabat tangan yang sesuai dengan kepribadian dan maksud Anda. Oke, kita lanjutkan. Next. Oke, mungkin ini contoh gambar dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, bagaimana telunjuk ini ditempelkan pada bibir, itu menandakan kita harus diam atau silent please. Lalu yang kedua, bagaimana ini bentuk dari oke atau iya. Jadi saat teman-teman tidak ingin mengeluarkan kata-kata iya, bisa menggunakan nonverbal seperti contoh gambar yang ada di layar. Lalu bagaimana keadaan teman-teman saat bersama pasangan dengan kondisi lagi berantem atau marah-marahan nih. Pasti terlihat akan saling diam menyendiri, lalu ada jarak seperti gambar yang ada di layar, lalu bagaimana mempertahankan eye contact. Jadi ini dapat menghargai lawan bicara kita. Oke, kita next. Oke, mungkin terakhir tugas individu teman-teman di sini, buatlah resume dari materi hari ini dan berikan kesimpulan dengan pendapat sendiri tentang pentingnya komunikasi nonverbal.
lalu tugas dikumpulkan pada Google Drive, dan batas waktunya hari ini jam 20.00 WITA. Oke. Baik, bagaimana teman-teman? Sudah dipahami terkait dengan komunikasi non verbal? Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan saya harapkan teman-teman tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat jiwa. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.